Wasallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu sekalian, di dalam bulan puasa ini ada dua sasaran. Kedua sasaran ini harus kita pisahkan, yaitu sasaran menjadi orang takwa, kemudian sasaran mohon diampuni segala dosa kita yang lalu. Jadi dua sasaran ini tidak bisa digabung, karena sasaran takwa itu seumur hidup, sehingga tercapai apa yang disebut bahwa orang yang takwa itu, yang paling bertakwa itu, yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sasaran itu panjang, ya. Sedangkan sasaran puasa ini di samping takwa juga pengampunan segala dosa-dosa kita selama ini. Saya akan jelaskan mengapa kita takwa itu ada yang paling tinggi. Kalau ada yang paling tinggi, artinya dicapai bertahap-tahap. Maka pada 8 tahun yang lalu saya berpikir, gimana sih melihat Al-Quran ini? Saya teliti satu-satu ayat, ya. Maka pada 8 tahun yang lalu saya menemukan ada 7 tingkatan takwa itu, ya. Dan sudah saya sebar ke seluruh Universitas Negeri Islam pada profesor-profesor. Tidak ada yang tanggapan yang membantah. Sebenarnya 7 tingkatan takwa ini hanya untuk memudahkan kita, untuk memberi kesadaran kepada kita bahwa kita itu ada kelas-kelasnya. Ibarat orang sekolah itu, ya. Ada SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi. Jadi kalau orang tahu ada kelas-kelas, maka kita akan berusaha untuk mencapai kelas yang tinggi. Sebab Allah sudah mengatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Selama ini kalau kita dengar khutbah tidak menjelaskan, hanya definisi orang takwa itu, definisi. Kemudian hasil orang takwa itu, misalnya kalau orang bertakwa itu dapat rezeki yang tidak digoda-goda, tidak dimengerti arahnya dari mana, hanya begitu. Maka saya berpikir bagaimana menapakinya, ya, dan bagaimana puasa itu fungsinya. Sebab kalau kita nyatakan bahwa takwa itu 7 tingkat, ya, ada satu ayat pun yang bisa membantah, maka gugur. Ibarat kalau itu disertasi, saya pengen ajukan menjadi disertasi doktor, tapi salah satu guru saya, udahlah Pak Maldi, sudah dapat doktor, sudahlah, bukan mau gila jadi dokter, supaya itu dibaca orang. Dengan dibaca orang, semua orang memuji.
apakah benar ketakwaan itu bisa kita kategorikan seperti itu? Maka kita bahas dulu takwa itu ya secara singkat. Takwa yang pertama adalah di dalam kelompok Al-Baqarah 1 sampai 5. Di situ ada kata-kata Quran, ada kata-kata sholat, kata-kata infak. Inilah kata yang bisa dia lihat, bisa dikerjakan, ya, bisa dipelajari, bisa dirasakan. Itu yang pertama. Kemudian tahap kedua yaitu tahap kita bersemangat belajar, ya. Belajar akidah, belajar syariat, belajar akhlak. Itu dibangun di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 177. Ya. Tahap ketiga, tahap membangun jiwa. Ya, tadi mula-mula kita berjalan saja. Ya. Berjalan, kemudian ada semangat untuk belajar. Nah, itu di situ ada sikap hati. Allah membukakan hati kita itu. Ya, jadi setiap tingkat itu ada sikap hati, ada transmitternya, ada pendahulu. Ya, kalau kita melihat tingkah laku, ada pendahulunya. Nah, yang ketiga adalah jiwa, memperkuat jiwa. Inilah puasa ini. Puasa ini memperkuat jiwa sehingga akal pikiran kita, nafsu kita tunduk pada jiwa, pada roh kita. Itu tingkat ketiga. Tingkat keempat, kita mulai berinteraksi sama orang. Jadi satu orang, dua. Itu dalam surah Al-Imran 133. Kita mulai berinteraksi dengan orang. Kita sabar, kita memberikan infak dan sebagainya, memaafkan, itu sudah berinteraksi. Ya. Tingkat keempat adalah proses membuat keputusan. Kita sudah terlibat dalam organisasi untuk mencapai apakah amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Artinya kita sudah di dalam suatu proses membuat keputusan. Itu digambarkan di dalam surah Asy-Syura. Proses di dalam gambaran Asy-Syura. Jadi sudah meningkat pribadi kita kan? Jiwa kita kuat, kemudian sudah berinteraksi dengan orang-orang, sabar, memaafkan dan sebagainya. Kemudian dalam proses membuat keputusan, ya, kita terlibat. Apakah sebagai anggota atau sebagai apa saja. Ya. Kelima, ya, kita sudah memasuki kematangan dalam berbagai hal. Kita sudah tidak lagi melihat apakah harta kita itu milik kita sendiri atau milik orang banyak. Itu termasuk dalam kategori infak. Infak ya, saya contohkan infaknya saja ya. Orang yang tahap itu sudah menginfakkan hartanya, nggak peduli itu berapa saja tuh. Nah, itu sudah sampai situ ya. Jadi kalau orang yang sudah berinfak, ini berapa nih perlunya dana ini, kita katakan 20 juta Pak, 20 juta rasanya
kurang itu rasanya. Nah gitu. Ini masuk kategori orang sudah berinfak tidak boros dan tidak berlebihan. Bayangkan ini perjalanan jiwa kita ya, jalan jiwa kita. Kemudian tingkat lebih lanjut lagi, orang yang sudah masuk di dalam sholatnya itu, Quran sudah masuk. Jadi semua bacaan di dalam sholatnya itu sudah termasuk Quran. Jadi bacaan kita di dalam sholat itu tidak ada yang tidak terlepas dengan Quran. Jadi Quran sudah masuk di dalam sholat, kemudian Quran tercermin dalam tingkah lakunya sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Quran itu masuk dalam itu ya. Yang terakhir katakan sudah subhanahu wa ta'ala. Tidak kelihatan sebenarnya saking usulnya dia di dalam sama saja sholat dengan yang lain-lain sama saja, berkecamuk di dalam sholatnya itu dalam rangka usul. Kira-kira itulah gambarannya ya. Jadi kita perlu capai. Nah sekarang apa interface-nya? Apa kesamaannya dengan puasa? Ya. Puasa pertama, ya ayyuhalladzina amanu, tujuan terakhirnya la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu siklus tahunan. Tiap tahun kita puasa, ya, merupakan training untuk mematangkan jiwa kita, jiwa pribadi kita, perorangan. Nah, jadi ada 3 unsur di dalam diri kita. Satu, jiwa. Jiwa itu apabila rohnya masih bercampur dengan jasad. Jiwa disebut jiwa apabila rohnya bercampur dengan jasad. Kalau rohnya lepas, mayat ditinggal, roh yang jalan. Jadi roh itu berubah namanya apabila dia bercampur dengan jasad hidup. Jiwa ini harus dimenangkan. Ya, ada akal, ada nafsu. Nah, melatih diri kita untuk menangkan jiwa adalah puasa. Ya. Puasa, apa itu puasa? Pengertian secara psikologis ya. Puasa adalah pesta di mana jiwa kita unggul ya, dari nafsu kita, dari akal kita. Itu pesta. Maka jiwa itu, roh itu makanannya dari langit. Jadi jasad kita, badan kita itu di bumi, datangnya dari bumi. Kalau roh dari langit. Pada waktu kita di alam roh ditanya, Alastu, apakah aku ini Tuhan? Qalu bala syahidna. Benar. Jadi kita nih, roh kita ini satu umur. Bapak-bapak dengan saya satu umur. Dari sisi roh itu satu. Pada saat dijadikan kita lupa ya. Maka di dalam surah Al-A'raf itu diberitahu, mengapa kami beritakan ini kepadamu ya, agar kamu nanti jangan bicara, oh aku lupa, kamu nggak tahu. Tentu itu kan ya. Kita akan ingat, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu ada. Ya, untuk membuktikan saja, kalau bapak ibu ditanya, ada enggak merasa? Siapa yang merasa pada waktu berada dalam perut ibu kita? Ada enggak merasa? Oh, aku pernah
di dalam perut ibu? Nggak pernah. Nggak ada. Sudah lupa tahu, apalagi di alam roh gitu. Nah, oleh sebab itu di dalam bulan puasa ini komitmen kita terhadap Al-Quran. Maka menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan puasa ini apa menurut kita? Bulan Ramadan ini apa menurut kita? Bulan Ramadan ini menurut kita puasa. Tapi menurut Quran, Syahrul Ramadan, bulan puasa itu di mana bulan diturunkan Al-Quran. Ya. Puasa menurut kita, bulan puasa menurut kita adalah puasa Ramadan. Tapi menurut Al-Quran adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Maka untuk memaksimalkan puasa, maka kita harus kata-kata di dalam hadis Rasulullah SAW itu harus diterjemahkan. Man shoma Ramadan, barang siapa berasa bulan puasa, imanan wahtisaban. Imanan itu artinya bahasa Arab, kalau ada an bahasa Arab sempurna. Ya. Wahtisaban, berusaha sungguh-sungguh sehingga dosanya bisa dihapus. Nah, itu harus diterjemahkan imanan itu dalam rukun iman. Bagaimana kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala amal yang dilakukan kita adalah untuk kita, gitu kan? Itu pernyataan hadis firman hadis kursi, ya. Setiap amal untuk kita, tapi puasa ini adalah untukku dan aku akan memberikan ganjaran. Jadi kita harus bersikap, oh kalau aku ini berpuasa untuk Allah, kalau sholat untuk kita, tentu kita akan bersikap beda, ya, dalam hal berpuasa. Itu satu, ya. Diberitahu bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi. Itu bukan bahasa khobar, bukan. Dalam bahasa Arab itu bukan bahasa berita, bukan. Itu bahasa cinta. Betapa cintanya Allah itu kepada kita yang berpuasa. Maka kita bersikap sebaik-baiknya berpuasa. Kalau kita ingat selalu, oh aku ini berpuasa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang rukun iman kedua, misalnya, ya, kepada malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu saat ini di bulan puasa ini diturunkan sebanyak-banyaknya. Karena malaikat itu mendoakan kita, menjaga kita. Jadi selama puasa ini kita tahu bahwa malaikat itu diturunkan sebanyak-banyaknya. Maka kita tentu akan bersemangat sholat, ya. Sholat kita ke masjid. Kita tahu itu malaikat itu akan lapor terus tuh. Di langit itu ada 2 pintu. Pintu pertama saluran rezeki. Pintu kedua adalah laporan mengenai amal-amal kita. Laporan tiap hari, laporan tiap minggu. Jadi kalau tahu bahwa laporan itu sampai ke langit,
akan mendorong kita untuk betul-betul memelihara ibadah-ibadah kita. Itu iman kepada malaikat. Iman kepada kitab. Al-Quranul Karim ini diturunkan pada bulan ini. Setiap tahun kita adakan komitmen baru mengenai Al-Quran. Ya, kita baca, kita pahami, kita tadaburi, gitu. Kita masukkan dalam hati. Dan ini adalah bulan Al-Quran. Terus iman kepada Rasul. Apa yang dicontohkan Rasul di dalam puasa ini? Bagaimana sikap dia dalam beribadah bulan puasa ini? Kita tingkatkan terus. Itu dalam konteks iman wahtisaban. Mudah-mudahan Bapak-bapak Ibu sekalian terasa bahwa tujuan takwa berbeda dengan tujuan menghapus dosa. Kalau menghapus dosa itu ada timbangan di dalam mizan, ya. Nanti di akhirat nanti di dalam surah Al-Qamar, prinsipnya kalau dosa kita lebih banyak timbangannya, berat timbangan dosa, kita masuk neraka. Kalau berat pahala, timbangnya berat, maka kita masuk surga. Ya. Dua kemungkinan cara kita ingin selamat: dinaikkan timbangan amal, itu satu, jadi kita banyak beramal, ya, atau banyak mohon pengampunan dosa sehingga dosa kita nol. Nah itu. Jadi makanya kalau insya Allah kita diampuni dosa kita nol, saat ini nol, maka kalau kita meninggal saat ini, maka kita akan masuk surga. Ya. Nah itu dalam keimanan hari akhirat, keimanan kita terhadap hari akhirat. Kita camkan betul-betul surah Al-Qamar itu, sehingga usaha kita untuk mengampuni, mendapat pengampunan dosa dari Allah SWT banyak, ya. Jadi dalam mengampuni dosa itu banyak cara. Satu, ini dalam semua yang saya ucapkan ini di dalam Quran, hanya saya tidak sebut-sebut ayatnya. Satu, amal. Kalau kita beramal, nanti insya Allah akan diampuni dosa kita, ya, kecil gitu. Kemudian menambah iman. Kalau iman kita bertambah, bagaimana menambah iman? Baca Quran, ya, tadabburi Quran, sehingga iman kita bertambah oleh karena kita baca Quran. Itu Al-Quran sendiri yang cerita itu, ya, saya jelaskan. Seluruh yang saya ucapkan itu dasarnya Al-Quran. Tinggal lagi pada saat nanti kita buka, ya. Dua, kita bisa diampuni dosa sesama kita. Kita berdoa, semoga Rabbana firlana wali ikhwanina, saudara-saudara kita yang sudah meninggal tuh, kaum muhajirin, kaum ansor, dan lain-lain yang meninggal itu, kita doa. Ada di dalam Quran, diajari kita untuk mendoakan mereka. Nanti pada satu saat kita juga meninggal dunia, maka kita terima doa itu, ya. Rabbana firlana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa yang diajarkan Allah untuk mencintai saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia dan mencintai saudara-saudara kita masih hidup dengan doa Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi kalau kita membuka channel rekening
doa kepada saudara-saudara kita yang mendahului ataupun yang lain-lainnya, maka akan terbuka rekening kita untuk menerima doa pada saat kita sudah meninggal dunia. Kemudian kita mendapat pengampunan dengan saling minta maaf. Ya, kalau kita maaf dengan orang tua, dengan saudara-saudara kita, itu akan diampuni oleh saudara-saudara. Kemudian malaikat pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, dari situlah itu yang dimaksud dengan imanan wahtisaban di dalam bulan puasa ini, ya. Sudah tentu di luar puasa itu tetap. Itu harus diterjemahkan secara apa, rinciannya itu harus diterjemahkan, ya. Begitu juga Quran. Kalau ayat-ayat itu tidak diterjemahkan, ya, artinya apa, bagaimana prosesnya, itu tidak akan bisa menjadi mekanisme. Saya kira cukup, ya. Mudah-mudahan membuka wawasan kita berpikir, membuka wawasan kita mengerti bagaimana kita beragama. Itu satu, bahwa kita terus naik, ya. Maka ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ada 4 pengertiannya. Arti harfiah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Ihdinas, kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Harfiah. Dari sisi balaghah, qawama itu ada tegak berdiri. Jadi jalan lurus tapi naik. Jalan lurus tapi naik, artinya mendaki sebetulnya. Ihdinas siratal mustaqim itu jalan lurus, lebar dan mendaki, naik. Bukan datar, ya. Itu arti kedua. Arti ketiga, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang kau tunjuki, jalan yang kau telah beri nikmat. Artinya pendekatan sejarah. Sejarah bagaimana para nabi, para rasul, gitu, para siddiqin, orang-orang benar, para syuhada, perjuangannya, para sholihin. Artinya kalau kita terinspirasi melakukan suatu kebaikan, misalnya kita contoh, sahabat Rasulullah SAW misalnya Utsman bin Affan itu orang dermawan, kita contoh, artinya sah, ya, sah. Ada dasar yang valid. Ya, keempat, 5, ada 5 ya, lupa saya. Itu mengapa Rasulullah mengatakan, dicontohkan mardu itu orang Yahudi, kemudian dolin orang Nasrani. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan seperti orang Yahudi dan jangan seperti orang Nasrani. Itu contoh supaya kita ngerti maksudnya. Orang Yahudi itu terkenal ilmunya banyak, ilmunya hebat, tapi tidak dilaksanakan. Orang Nasrani menurut kita ngada-ngada. Misalnya kehidupan yang tidak berkeluarga, nggak ada. Rabbani itu nggak ada, tapi dilaksanakan. Nah, kita, jadi mereka berilmu tidak dilaksanakan, ada ilmu tidak berilmu tapi melaksanakan. Kita minta ihdinas siratal mustaqim adalah jalan
yang menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang ilmu diamalkan. Jadi istilahnya ilmu amaliyah atau amal ilmiah. Itu yang keempat ya. Pengertian terakhir ada pengertian Quran. Berdasarkan Quran. Di dalam Quran itu jelas rinci orang-orang munafik, kemudian orang fasik, orang muzabzab. Muzabzab itu orang yang setengah-setengah. Orang hafil itu mencari keuntungan. Dia ngurusi masjid misalnya, tapi mencari keuntungan. Itu masuk kategori di dalam Quran itu. Jadi kadang-kadang karena kita tidak mengerti Al-Quran, misalnya bapak-bapak sholat, infak, pokoknya jempolan deh. Tapi bapak punya pencarian hasil buka komputer itu apa namanya itu, play game, itu merusak umat Islam ya. Nah, jadi seolah-olah kita tidak tahu sebetulnya itu pekerjaan munafik. Kita itu merasa beriman, tetap maka di dalam Quran itu detail semua ya. Mengapa kita dijelaskan orang munafik? Supaya kita jangan jadi munafik ya. Saya kira tergambarlah kita ya. Ihdinas siratal mustaqim itu ada 5, bertujuan supaya kita betul-betul menjadi orang yang beriman ya. Orang beriman dan hati-hati ya, waspada, belajar Quran, hadis dengan teliti, sehingga insya Allah kita selamat dunia akhirat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum